Ini adalah video part 5 tentang pembahasan buku Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bagaimana peristiwa yang terjadi di masa Abdul Muthalib, di mana pada waktu itu penggalian kembali sumur Zam-Zam, lalu juga bagaimana Abdul Muthalib melaksanakan nazarnya untuk menyembelih anaknya, lalu juga tentang bagaimana Abdullah wafat dalam perjalanan ke negeri Syam. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana kelahiran Rasulullah SAW hingga nanti beliau menjadi dewasa. Teman-teman semua, menurut buku Ar-Rahiqul Maktum, Nabi Muhammad itu lahir di hari Senin, bukan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Ini berdasarkan pendapat yang sangat kuat, tapi di masyarakat kita sangat dominan tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut buku Ar-Rahiqul Maktum ini dalilnya lemah. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka runtuh 10 bakal istana Kisra. Tentu ini sangat mengagetkan. Padamnya juga api sesembahan yang biasa disembah oleh orang-orang beragama Majusi. Dan juga beberapa gereja di Buhairah itu runtuh di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini artinya alam pun juga menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika lahirlah Nabi Muhammad SAW, kakeknya memberikan nama, yaitu Muhammad SAW. Nama Muhammad ini sudah tidak ditemukan, sangat langka sekali. Maka kakeknya ini memberi nama Muhammad adalah nama yang belum pernah dikenal oleh orang Arab di masa itu. Tapi kakek Nabi Muhammad SAW membuat nama itu. Kemudian ketika Nabi Muhammad sudah lahir ke bumi, yang menyusui Nabi Muhammad setelah ibundanya Aminah, yakni Suwaibah. Siapakah Suwaibah ini? Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, maka ada seorang yang sangat gembira sekali menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Siapakah dia? Dialah Abu Lahab. Abu Lahab orang yang sangat gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dia pula yang menjadi orang yang pertama kali memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Abu Lahab memiliki seorang budak yang bernama Suwaibah. Karena saking senangnya Nabi Muhammad itu lahir, ia bebaskan, ia merdekakan Suwaibah ini. Dan nanti Suwaibah lah yang akan menyusui Nabi Muhammad SAW sebelum Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah SAW. Suwaibah juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, kemudian barulah nanti digantikan yang menyusui Nabi Muhammad itu adalah Halimatus Sa'diyah. Dia berasal dari Bani Sa'ad dan nanti dia disusui selama 2 tahun. Bagaimanakah kisahnya? Jadi Halimatus Sa'diyah menceritakan di buku Ar-Rahiqul Maktum ini. Halimatus Sa'diyah berasal dari Bani Sa'ad. Mereka mencari penghasilan itu dari jasa menyusui anak-anak yang ada di perkotaan. Maka dia pun pergi ke kota Mekah. Ketika di Mekah, mereka rombongan yang tadi mencari orang-orang yang mau disusui anaknya, mencari-carilah orang yang mau menerima jasa mereka. Dari rombongan yang banyak ini, Halimatus Sa'diyah mengendarai kendaraan yang sangat lambat sekali jalannya. Unta dan keledainya sangat lambat sekali jalannya. Kadang ia sering sekali tertinggal dengan rombongan. Ketika dia mencari orang-orang yang mau menerima jasanya, banyak orang yang tidak menerima banyak orang-orang yang lain tuh sudah mendapatkan yang siapa yang disusuinya. Sementara Halimatus Sa'diyah belum juga mendapatkan anak susuan. Lalu Halimatus Sa'diyah pernah sempat bertemu dengan ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Aminah. Maka Halimatus Sa'diyah berkata, "Wahai ibu, bagaimana jika anakmu aku yang menyusuinya?" Oh, tentu Aminah merasa terbantu. Tentu sekali, sangat boleh sekali. Maka Halimatus Sa'diyah bertanya, "Apa pekerjaan ayahnya, wahai ibu?" Maka disitulah Aminah menangis. Aminah bersedih karena ayah dari Nabi Muhammad itu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia.
Maka di situ Halimah Sa'diyah pun menahan diri untuk mengambil Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah anak yang yatim. Kalau anak yatim, maka prediksi Halimah Sa'diyah tentu kita akan mendapatkan gaji yang sedikit, pikir Halimah Sa'diyah. Maka Halimah Sa'diyah pun mencari orang yang lain untuk bisa disusuinya. Seharian dia mencari-cari tapi tidak ada yang ketemu. Maka suaminya menyarankan kepada Halimah Sa'diyah untuk tetap mengambil anak yang tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita mengambil anak tersebut, kita mendapatkan keberkahan. Halimah Sa'diyah pun pergi bertemu dengan Aminah, dan Aminah pun mengizinkannya. Dan tentu Halimah mengatakan, kami bisa membayar tidak sebanyak orang-orang lain barangkali. Dan Halimah Sa'diyah pun menerimanya. Dan benar, ketika Halimah Sa'diyah kembali ke perkampungan Bani Sa'ad, kendaraan yang digunakannya, binatang peliharaan yang dia gunakan sebagai kendaraan, unta dan keledai yang digunakannya, itu tiba-tiba berlarinya lebih cepat dibandingkan teman-teman yang lain. Maka teman-teman yang lain pun menjadi heran, apakah itu kendaraan yang kau gunakan yang tadi? Ya, kata Halimah Sa'diyah. Bahkan tidak hanya itu, ketika dia sampai di perkampungan Bani Sa'ad yang pada waktu itu lagi kekeringan, ketika Halimah Sa'diyah datang bersama dengan Nabi Muhammad kecil, ia melihat di sana daerah-daerah sana sudah hijau, sehingga rumput-rumput pun tumbuh dan bisa sebagai makan dari unta-unta atau binatang hewan ternak mereka. Halimah Sa'diyah pun menganggap ini adalah berkah dari kita membawa Muhammad, begitu ucapnya kepada suaminya. Tidak hanya itu, pernah juga Halimah Sa'diyah menceritakan bahwa suatu hari Halimah Sa'diyah tidak memiliki makanan lagi. Namun tiba-tiba ketika melihat di dapur sudah ada makanan. Lagi-lagi Halimah Sa'diyah mengatakan ini barangkali adalah berkah dari anak ini, yaitu Muhammad SAW. Halimah Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Namun setelah 2 tahun, Halimah Sa'diyah mengantarkan Nabi Muhammad SAW kepada Aminah. Bukannya diantarkan, tapi malah merayu lagi untuk agar Halimah bisa membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke Bani Sa'ad. Awalnya ibunda Nabi Muhammad SAW tidak mau menyetujuinya. Namun karena selalu dirayu oleh Halimah, selalu dibujuk, akhirnya Aminah pun menyetujuinya. Dan akhirnya Rasulullah pun kembali ke Halimah hingga nanti peristiwa pembelahan dada di usia 4 tahun. Pada waktu itu, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermain dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba datang seorang malaikat yang nanti melentangkan tubuh Rasulullah SAW, lalu membelah dada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang sedang bermain dengan Rasulullah itu langsung berlarian, berteriak-teriak. Lalu bertemulah dengan Halimah Sa'diyah, mengatakan, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Halimah Sa'diyah pun menjadi khawatir. Maka ketika Halimah Sa'diyah melihat Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang baik-baik saja, dengan wajah yang sangat pucat karena ia baru bertemu dengan orang tersebut, dan disitulah Halimah Sa'diyah khawatir jangan-jangan terjadi apa-apa kepada Muhammad. Maka Halimah Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali diasuh oleh ibundanya, yaitu Aminah. Ketika di usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibundanya berziarah ke Yastrib, ke makam ayahnya, ditemani oleh Ummu Aiman. Namun di perjalanan pulang, Aminah sakit. Setelah 1 bulan berada di Yastrib, berziarah, dan juga banyak hal yang dilakukan oleh Aminah, yaitu berkunjung di keluarga sana, karena Hashim, kakeknya, datuknya atau moyangnya Nabi Muhammad SAW itu nikah di Madinah. Maka tentu ada keluarga Rasulullah di sana. Nah, 1 bulan berada di Madinah, Aminah pun beserta Ummu Aiman dan Rasulullah kembali ke Mekah. Di perjalanan beliau sakit, akhirnya wafat. Dan Nabi Muhammad pulang bersama Ummu Aiman ke Mekah dengan kondisi tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu lagi. Lalu Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya hingga berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, dimana ketika Rasulullah berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakeknya lagi yang wafat.
Abdul Muthalib wafat, lalu digantikan yang mengasuhnya adalah pamannya, yakni Abu Thalib. Teman-teman semua, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW itu sampai Nabi Muhammad itu nanti menjadi seorang nabi, bahkan sempat hidup di masa Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Thalib pernah berdoa minta hujan. Ia bawa Nabi Muhammad SAW, ia hadapkan wajah Nabi Muhammad SAW ke atas langit untuk berdoa, dan seketika itu pula hujan pun turun. Abu Thalib mengatakan, barangkali inilah berkah dari anak ini. Di usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Namun setiba di Busra, ia nanti bertemu dengan rahib yang bernama Jurjis atau Bahira. Pada waktu itu tampak sifat-sifat kenabian beliau, sehingga rahib pun berkata kepada Abu Thalib, siapakah anak tersebut? Jadi ketika di Busra tadi, si pendeta tadi, si Jurjis tadi melihat sepertinya ada tanda-tanda kenabian pada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Jurjis melihat ketika Rasulullah SAW berada di sebuah tempat Aqabah, batu dan pepohonan itu sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Si Jurjis atau Bahira ini mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bersujud kecuali kepada seorang nabi. Lalu dia bertanyalah kepada Abu Thalib, anak siapakah ini? Maka Abu Thalib mengatakan, dia bukan anakku, sesungguhnya ayahnya dan ibunya sudah meninggal dunia. Dan Jurjis kaget karena dalam kitab suci mereka disebutkan nabi terakhir yang akan datang adalah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Lalu Jurjis pun kembali penasaran. Ia pun melihat di tubuh Nabi Muhammad SAW apakah ada tanda cap stempel kenabian, dan ternyata ada cap stempel nubuwah di bawah tulang rawan bahu Rasulullah SAW. Jurjis melihat dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya apa? Jurjis ini mengatakan, wahai paman, hendaklah engkau bawa anak ini kembali ke Mekah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang hendak membunuh anak ini. Ketika orang-orang Yahudi mengetahuinya, ketika orang-orang Nasrani mengetahuinya, maka orang akan membunuhnya. Maka Abu Thalib menjadi khawatir. Lalu Abu Thalib menyuruh beberapa pemuda untuk membawa kembali Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Ketika berusia 15 tahun, meletuslah perang Fijar. Perang ini terjadi karena ada yang melanggar kesucian tanah Mekah. Terjadilah peperangan, dan pada waktu itu Rasulullah juga ikut serta. Setelah peperangan itu terjadi, muncullah yang namanya kesepakatan antara orang-orang di Quraisy yang bernama Hilful Fudul. Isinya itu mereka sepakat untuk tidak akan membiarkan orang-orang Mekah teraniaya. Kesepakatan ini sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau menjadi nabi, beliau mengatakan, jika seandainya Hilful Fudul itu terjadi di masaku, maka beliau akan sangat mendukungnya. Menikah dengan Khadijah. Pada usia 25 tahun, Rasulullah SAW berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan milik Khadijah binti Khuwailid yang pada waktu berusia 40 tahun. Dialah seorang janda yang kaya, cantik, dan juga terpandang. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kejujurannya, sifatnya yang agung, sehingga Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya nanti Khadijah pun menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Seluruh anak Rasulullah SAW itu berasal dari Khadijah. Ada Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Sementara Ibrahim nanti berasal dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Semua anak beliau meninggal ketika Rasulullah masih hidup, kecuali Fatimah yang nanti akan meninggal 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Lalu di usia 35 tahun ada peristiwa di mana Ka'bah direnovasi karena banjir. Nanti terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Tentu kisah ini sudah sangat fenomenal, maka tidak saya ceritakan. Maka dari peristiwa ini orang-orang melihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang al-amin, orang yang sudah dapat dipercaya. Maka ini tentu menjadi sebuah personal branding bagi Rasulullah SAW. Dan ketika beliau tidak melakukan hal-hal yang buruk, nampak Allah itu sedang melindungi Rasulullah SAW, di mana
ketika beliau pernah hendak melakukan hal-hal yang sebenarnya biasa saja menurut kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menegur beliau. Ini adalah bukti bahwasanya Allah melindungi beliau sebelum beliau menjadi seorang nabi. Peristiwa pertama, ketika ada sebuah pesta di masa ketika Rasulullah itu sudah belum menjadi nabi, ada sebuah pesta pernikahan. Teman-teman beliau mengajak beliau pun ikut. Namun sampai di sana, Rasulullah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tidak mendengar tabuhan rebana yang diagaungkan oleh orang di situ. Lalu keesokan harinya Rasulullah pun kembali lagi pergi untuk mendengar tabuhan rebana tersebut atau pertunjukan seni tersebut. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menidurkan Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dari perbuatan yang tidak baik. Lalu di peristiwa berikutnya adalah ketika renovasi Ka'bah ini, Rasulullah mengatakan beliau pernah disuruh untuk mengangkat jubah beliau karena jubah beliau mengenai tanah sehingga kotor. Maka beliau pun mengangkat jubahnya hingga nampak betis beliau. Di situ pula Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada beliau seketika Rasulullah jatuh. Ini Rasulullah mengingatkan bahwasanya sepertinya ini adalah teguran dari Tuhanku, dan akhirnya dia pun menurunkan jubahnya. Inilah hal-hal yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Lantas apa yang terjadi ketika Rasulullah menjadi seorang nabi? Peristiwa apa yang terjadi? Bagaimanakah kisahnya? Kita akan bahas di video berikutnya.